Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis itu pasti benar. Tapi kalau terjemahan Al-Quran dan hadis itu belum tentu benar, karena terjemahan itu bukanlah Al-Quran ataupun hadis. Oleh karena itu maka tidak menjalani isi dari terjemahan Al-Quran dan hadis itu tidak dianggap menentang kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena terjemahan dari Al-Quran dan hadis itu merupakan hasil ijtihad manusia. Sehingga karena hasil ijtihad manusia ini bisa benar, bisa salah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza jtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Artinya, kalau seandainya ada hakim yang menghukumi lalu dia berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau dia berijtihad dan salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Ini menunjukkan bahwa ada ijtihad yang salah, ada ijtihad yang benar. Karena terjemahan itu merupakan hasil ijtihad, sehingga bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu maka tidak mengikuti hasil terjemahan Al-Quran ataupun hadis itu tidak dianggap mengingkari Al-Quran dan hadis. Karena sekali lagi saya katakan bahwa terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, begitu juga terjemahan hadis bukanlah hadis. Jadi Al-Quran itu pasti benar, tapi kalau terjemahannya belum tentu. Saya contohkan dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika diterjemahkan sebagaimana yang biasa kita ketahui bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Lalu kita tidak percaya dengan terjemahan tersebut bahwa Allah itu bersemayam di arsy, ya. Maka ini tidak dianggap kafir karena mengingkari kepada terjemahan tersebut, ya, karena mengingkari terjemahan tersebut. Kenapa demikian? Karena terjemahan itu merupakan hasil ijtihad dari manusia. Jadi kita tidak dianggap mengingkari Al-Quran ketika kita tidak meyakini Allah itu bersemayam di arsy, ya. Begitu juga sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah, misal. Ya, semua bid'ah itu sesat, diartikan dengan semua bid'ah itu sesat. Padahal kita misal tidak meyakini ada semua bid'ah itu sesat. Maka orang yang tidak meyakini, yang membagi bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah, itu tidak berdosa, tidak dianggap mengingkari kepada hadis kullu bid'atin dhalalah. Karena terjemahan semua bid'ah itu sesat itu bukanlah hadis, tapi hasil ijtihad atau terjemahan dari sebuah hadis yang bisa benar dan bisa salah. Dan inilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Wahabi ketika mau membodohi orang-orang awam. Dikatakan bahwa ini adalah hadis. Hadisnya seperti ini, bahwa bid'ah itu, semua bid'ah itu sesat, dan seluruh sesat ada di neraka. Ya, dengan mengartikan kullu bid'atin, sehingga kalau melakukan tahlilan maulid Nabi, sehingga ini hukumnya haram karena termasuk perbuatan yang bid'ah. Padahal itu bukanlah hadis. Yang mengatakan semua bid'ah sesat itu bukanlah hadis, tapi terjemahan dari hadis. Jadi umat itu jangan dibodohi, tapi dicerdaskan. Harus disampaikan bahwa ini pendapat saya tentang sebuah hadis. Jangan dikatakan bahwa ini adalah hadis. Sehingga namanya pendapat bisa benar, bisa salah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.